Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan rezeki yang dianugerahkan kepada Allah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini saya bisa berjumpa dengan Anda di Hintes Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor dan khususnya yang baru akan mulai bisnis, saya share pengalaman saya terkait dengan bisnis kopi. Seperti yang video yang lalu terkait dengan cara bisnis kopi, ini khususnya untuk teman-teman yang mempunyai modal yang sangat terbatas. Ya, sangat terbatas karena ini membutuhkan cara yang lain, keuletan dan juga mohon keberkahan dari Allah SWT. Apa yang kita jalankan itu semata-mata dibantu oleh Allah SWT, sehingga dari usaha yang mungkin sangat terbatas ini ya, permodalnya kita bisa eksis hingga sampai sekarang. Kita tidak, perusahaan kami bukan perusahaan yang besar ya, tapi insya Allah sampai sekarang masih eksis untuk berdagang kopi ataupun usaha yang lain. Nah, ini akan saya share. Seperti kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan product knowledge ya. Jadi ketika saya sudah mempelajari product knowledge kopi itu, mulai dari kopi mentah, kopi yang sudah diolah, sangrai maupun yang kopi bubuk, ground coffee, kemudian kopi instan. Ini kita pelajari dan itu terus ilmu ini selalu tumbuh ya. Lalu kita harus selalu berkembang pelajarannya karena kita tidak boleh stuck di dalam pelajaran kopi dan sangat luas sekali. Namun kita bisa membatasi produk knowledge mana yang bisa kita pelajari lebih awal ya. Nah, kemudian setelah kita sudah mempelajari, kita tahu tentang kopi, karakter kopi dan lain sebagainya, kita mulai melakukan pemilahan ya, pemilahan penetrasi pasarnya bagaimana. Ini tentu sudah harus dipahami. Jadi kalau di dalam pengalaman saya memilah bahwa kopi mentah itu memang pasarnya terbesar untuk ekspor. Sedang olahan ini pasarnya masih besar untuk lokal juga. Sehingga kami memutuskan untuk menjual produk ekspor maupun yang lokal, itu yang mentah dan juga yang olahan. Nah, tentunya yang olahan dan yang untuk ekspor ini mempunyai cara yang agak berbeda ya, agak berbeda. Nah, saya mulai dulu untuk yang lokal ya. Bagaimanapun kalau kita ingin ekspor, ini jangan lupakan untuk penetrasi pasar lokal. Karena apa? Kadang ada customer tuh pengen tahu di lokal Anda sudah jalan belum. Nah, kadang-kadang untuk pasar lokal ini bisa jadi untuk branding kita ya, portfolio perusahaan kita bahwa kita di lokal juga berjalan ya. Nah, jangan hanya ekspor tapi lokal juga diusahakan, tentunya untuk produk-produk yang memang bisa dijual untuk lokal juga. Nah, ketika kita memutuskan untuk lokal itu kita harus mempunyai namanya kita tentukan bubuk kopi ya, bubuk kopi dan kopi yang sare. Terlebih dahulu saya membuat nama usaha dulu ya. Saya udah nggak mungkin saya kalau mau nawarkan kan pakai nama Hindra, kan nggak jelas akan kesulitan. Jadi saya membuat nama perusahaan, kami pakai nama Adipati Jaya Abadi. Dari mana ini Adipati Jaya Abadi? Saya cukup simpel aja, saya mencari perusahaan-perusahaan kopi yang ternama, dan itu ada kopi yang sangat luar biasa, sudah terkenal ya, yaitu kopi kapal api. Itu perusahaannya namanya Santos Jaya Abadi. Nah, kita tinggal kopi aja, Santos kita ganti jadi Adipati Jaya Abadi. Dan tentu banyak perusahaan-perusahaan yang pakai nama Jaya Abadi dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk kita ini ingin mempercepat ya, supaya kita tidak terlalu banyak berpikir ngarang nama gitu ya. Kita benchmarking perusahaan mana yang gede, kita contoh, dan Anda pun boleh melakukan seperti itu ya, contoh, tapi jangan persis ya, ada modifikasi. Nah, setelah kita punya nama perusahaan, kita tentu juga punya brand ya, brand. Kita pakai nama Kopi Adipati ya. Ini kopinya. Terus sebelum kita menjalankan ini, kita tentu mulai melakukan desain. Kita membuat label. Nah, label-label di sini yang seperti ini ya, ini saya agak dekatkan dikit ya. Ini dekatkan ini label ini kan
dibuat oleh profesional, tapi yang dulu itu kita buat sendiri labelnya. Kita buat sendiri, terus logo-logonya kita buat sendiri. Jadi Anda buat logo, kemudian membuat label, Anda mulai sama, tiru lagi, tiru di internet ya, cari di packaging internasional kopi, Anda tiru ya. Terus waktu itu ngeprint itu agak mahal ya, printing itu. Jadi kita ngeprint sendiri. Jadi kita print sendiri. Gonta ganti gonta gitu ya. Banyak sekali nih dulu merek nama label-label yang kita buat itu, kita buat stiker terus kita tempelin. Jadi Anda, investasi Anda pertama adalah bagaimana Anda bisa mendesain label. Kalau Anda bisa mendesain label sederhana pakai Excel, pokoknya Anda buat yang sesuai dengan kemampuan Anda. Tapi kalau Anda nggak buat ya Anda minta bantuan ya, minta bantuan desain. Kuatannya lama. Ya, kita kalau ingin cepat-cepat bikin sendiri apa adanya, tapi tentu kita ikuti kaidah-kaidah di dalam pelabelan ya. Ya, seperti ini ya, kita ikuti ya. Ini pun kita dulu nyontoh-nyontoh begini, nyontoh-nyontoh ya. Jadi belakangnya seperti begini. Nah, ini ada contoh. Ini dulu kita nyontoh semua. Jadi kaidah pelabelan itu paling tidak sudah kita ikuti ya. Kita ikuti, sudah punya label dan Anda mulai menentukan ini packagingnya. Nah, packagingnya sekarang ini banyak ya, macam-macam. Jadi Anda mulai perhatikan karakter kopi Anda itu packagingnya yang pantas bagaimana. Ada yang model stand pot, ada yang gaset, ada yang ini kan seperti flat bottom ya, banyak. Ada yang pakai aluminium foil, ada yang pakai plastik. Nah, ini sesuaikan karakter kopi bubuk Anda juga budget Anda. Ini saya tekankan di sini teman-teman. Jadi kalau masalah packaging ini, kalau pasar Anda memang low, middle to low, itu Anda jangan ragu-ragu pakai kemasan plastik ya, kemasan plastik. Jadi kalau ada memang kemampuan Anda itu plastik, ya plastik dulu. Jangan memaksakan diri untuk beli yang gaset. Yang gadget seperti ini dan sebagainya. Tapi ini murah sih. Kalau dulu masih mahal ya, karena terbatas. Jadi kalau yang baik sedikit itu macam-macam ya. Ada yang 6.000, ada yang valve-nya juga ada. Dulu juga gitu. Saya bikin pakai valve ya, pakai valve yang ada keluar masuk udara ya, satu arah gitu ya. Ini mahal ya, mahal. Terus ternyata customer kami juga nggak begitu ini ya, memperhatikan. Begitu selesai ya dia potong terus dibuang, akhirnya kita pakai yang biasa ya gitu. Ternyata ini supaya costnya juga turun ya, costnya turun. Terus tapi yang terpenting nanti itu yang ini ya, yang kalau saran saya kalau ada nanti cari kemasan ini, coba cari yang ada zippernya ya, zippernya. Jadi model kemasan itu banyak sekali ada zippernya. Jadi nanti kalau digunting itu ada zippernya, bisa nutup crack gitu ya. Zipper macam-macam, ada yang ditaruh di sini, terus ada. Jadi usahakan yang ada zippernya. Jadi supaya bisa cepat kalau sudah dibuka ya. Jangan sampai aroma kopi itu keluar ya. Nah, jadi yang kita lakukan dulu adalah kita punya nama perusahaan. Kemudian kita membuat logo ya, malam hari kita melakukan mengatur-ngatur logo itu. Kemudian kita membuat seperti begini captionnya ya, terus kemudian kita ada tagline ya, kita ngikuti semua contoh-contoh, kita amati, tiru, modifikasi ATM ya, kita contoh terus kita ikuti semua. Terus kemudian Anda sudah beli packagingnya, punya logo ya. Nah, setelah Anda siap, Anda boleh isi kopinya. Nah, isi kopinya. Jadi saya pun begitu. Jadi begitu kita sudah siap, market development kita ya, packaging ada, stiker ada, kemudian logo ada. Oh ya, untuk seal saya dulu pakai seal yang plastik gitu ya, pakai begini, klik plastik. Cuma bedanya kalau dengan kemasan plastik ya, kemasan plastik itu bisa satu kali aja, gitu. Tapi kalau kemasan seperti begini, ini bisa beberapa kali, bisa 5 sampai 10 kali
krik gitu ya. Jadi jangan sekali, kurang kuat ya. Jadi ini jadi investasi Anda adalah membuat stiker, membuat label, packaging, sealer, mesin sealernya itu ya. Itu yang standar awal ya. Bagaimanapun kita juga akan membuat produk ya. Terus timbangan. Nah, timbangan terus terang aja saya dulu memang kesulitan ya. Jadi mau beli timbangan yang harganya 100.000, 150.000 itu saya agak kesulitan ya. Memang waktu itu agak susah kita. Bukan agak ya susah gitu ya. Nah, saya memakai timbangan tepung yang rupanya merah gitu ya, merah, hijau, kuning gitu ya. Timbangan tepung mungkin Anda tahu ya. Nanti coba tak cari gambarnya. Tepung itu yang kita gunakan. Tingkat standarisasinya kan kurang bagus nih tepung ini ya. Karena namanya kan dia manual gitu ya, bukan digital ya. Jadi supaya kita tidak kena pasal ini mengurangi timbangan, jadi pasti kita tambahi. Jadi kalau 200 gram kita jadikan 202 gram dan lain sebagainya, supaya tidak ada khawatir ada kesalahan timbangan. Jadi untuk kehati-hatian kita tambahin. Misalnya di timbangan tepung itu sudah menunjuk angka 200 gitu ya, kan 200. Nah kan masih manual ini ya. Jadi kita lebihkan dikit, kita tambah 2 atau 3 gram ya, supaya aman. Nah kita beri timbangan dan Anda jangan sungkan ya, itu Anda sesuaikan dengan budget Anda ya, jangan budget Anda. Jadi ada investasinya adalah berupa label, stiker, seal dan timbangan tepung, dan itu alat yang Anda gunakan bisa untuk jualan. Kalau masalah sendok Anda boleh beli di pasar sendok ya untuk nampung, terus kemudian corong gitu ya. Tapi kalau nggak pakai seperti itu ya langsung ditampung, timbang. Nah itu, jadi rekan-rekan itu perlengkapan awal. Jadi kita sudah punya nama perusahaan, punya logo, punya label ya, stiker. Terus kemudian kita buat caption atau seperti begini ya, tulisan-tulisan yang manis. Terus kemudian kita beli packaging di mana itu di marketplace ya, packaging, sealer dan mesin timbangan ya, timbangan untuk nimbang kopi ini. Nah, dan Anda nggak perlu mengikuti saya benar-benar timbangan itu. Kalau Anda sudah punya budget misalnya untuk beli timbangan digital ya, daripada nanti beli lagi Pak, ya welcome, silahkan ya. Dan Anda pun gitu, Pak, label saya nggak sempat Pak bikin. Anda memang punya anggaran untuk diserahkan kepada profesional, welcome. Yang penting kerjanya harus cepat ya. Ibaratnya kalau kita nggak cepat, kita nggak bisa jualan, nggak bisa makan, ini ditanya kan begitu. Nah ini yang penting itu. Jadi dengan segala keterbatasan dan kelemahan kita, ini kita jadikan kekuatan. Jadi kita harus penuh semangat. Kita tidak perlu nunggu sesuatu yang sempurna. Kita tidak nunggu modal yang besar, tapi modal kita adalah kemauan kita, niat kita, tentunya daya pikir kita yang sudah dianugerahkan oleh Allah SWT. Jadi ini nanti akan berlanjut, saya kasihkan lagi bagaimana saya bisa membeli bubuk-bubuknya dan lain sebagainya. Terus nanti sampai saya bisa melakukan produksi ya. Ini untuk memberikan semangat kepada Anda, khususnya untuk teman-teman yang modalnya terbatas ya. Sekarang ini kan banyak teman-teman, waduh nggak punya modalnya, dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Ada yang mungkin punya rasa khawatir resiko investasi gagal rugi, Anda boleh menggunakan cara saya. Ini insya Allah aman, minimal resiko investasi, tetapi memang dilakukan dengan step by step ya. Jadi bisnis by proses ya. Jadi nggak secara instan, Kita sambil di situ kita betul-betul belajar kopi, belajar menikmati kopi, belajar bagaimana kita menyeduh kopi dan sebagainya. Dan kita minuman kopi ini dan kita ini sudah jadi satu ya, senyawa ya.
Jadi saya pun terus terang aja kalau kemana-mana itu pasti bawa kopi dari produk kita sendiri, nggak kopi yang lain. Jadi ini membuat kita itu cinta kepada produk kita, ya. Nah, nanti akan saya share lagi terkait dengan langkah-langkah selanjutnya. Tetap semangat. Ayo explore. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.